Mas Kiki ini sekarang masih menjadi salah satu penasihat ahli Kapolri. Ahlinya dalam bidang apa itu? Kerusuhan. Kerusuhan. I'm a historian. Saya sejarawan. Sejarah bagi saya adalah masa depan. NU harus bisa menyebarkan etika dan moralitas ini ke seluruh aktor politik, ke seluruh segmen politik. Kalau itu bisa dilakukan, itulah Indonesia baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini kami kembali lagi di kantor redaksi NU Online di lantai 5 gedung PBNU, Jalan Kramat Raya nomor 164, Jakarta Pusat. Bersama narasumber yang sebenarnya sudah sejak setahun atau 2 tahun lalu kami ingin undang, tapi baru kali ini mendapat kesempatan dan beliau bersedia. Siapa lagi kalau bukan Profesor Hermawan Sulistyo. Tepuk tangan untuk Mas Kiki. Jangan panggil profesor lah, malu saya banyak sebentar, profesor. belum selesai. Biasanya kami memanggilnya Mas Kiki. Dari dulu nggak pernah manggil aja. Pak, nggak pernah manggil Prof. Tapi sejak saya pertama kali ketemu beliau sekitar 20 tahun lalu, saya langsung manggilnya Mas Kiki. Ya. Sudah 20 tahun kita nggak ketemu Mas Kiki. Ya, terakhir ketemu di UI, di kampus ya, ada sebuah acara. Kemudian saya dulu pernah mampir ke kafenya Mas Kiki ya, awal-awal kuliah dulu. Tapi Mas Kikinya nggak ada waktu itu. Ya, punya kafe beliau. Sampai sekarang juga masih punya kafe. Warung lah. Warung, lebih tepatnya warung. Nah, Mas Kiki ini dia punya pengetahuan yang sangat mendalam. Pertama tentang apa yang terjadi di tahun 65 sampai tahun 66. Yang kedua, pengetahuan tentang politik Indonesia kontemporer. Dan yang sebenarnya ada lagi pengetahuan yang mendalam ketiga, yaitu tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Karena buka kartu ini, nggak apa-apa. Pak Lisio Sigit ini. Karena Mas Kiki ini sekarang masih menjadi salah satu penasihat ahli Kapolri. Ahlinya dalam bidang apa itu? Kerusuhan. Kerusuhan. Iya benar, memang saya ahli kerusuhan. Oke. Nah, Mas Kiki juga bersahabat dekat dengan para senior kami di NU, seperti Pak Masdar Farid Masudi, ya, senior yang sangat senior, dan Mas Munim. Mas Munim itu pendiri NU Online, sekaligus pemimpin redaksi pertama NU Online, dan juga dengan beberapa intelektual NU yang lain, karena mereka pada tahun 2000-an awal dan 90-an akhir pernah bekerja bersama-sama. Nah, beliau cerita tadi bahwa ini sudah lama sekali tidak mampir ke kantor PBNU ya. Ya, sangat lama. Sangat lama. Kira-kira sudah berapa tahun, Mas, nggak mampir ke sini? Ada 30-40 tahun. Sudah lama sekali. 30-40 tahun yang lalu lah. Iya, sudah lama sekali. Mungkin terakhir zamannya Gus Dur mungkin ya mampir ke sini. Iya, zamannya Gus Dur lah. Gitu. Saya dekat sekali sama Gus Dur. Dia pembimbing skripsi saya sebetulnya. Oke. Sebelum jadi presiden dan jadi apa-apa. Iya, pembimbing informal lah ya. Iya. Iya. Kalau bilang si Kiki itu intelektual gila. Dia presiden gila. Iya, dia ngomong begitu. Tapi ceritanya gimana itu? Bisa kenal Gus Dur dulu waktu skripsi? Dia kan sepupu istri saya. Oke. Saya nulis skripsi ngambil di Tebu Ireng. Waktu itu Gus Dur dalam periode terakhir sebagai sekretaris pondok. Jadi memfasilitasi saya untuk tiap hari diskusi. Ada
6 bulan saya riset dengan almarhum beliau, terus sampai di sini ditarik diminta bantu, saya bantu dengan Kiai Masdar sekarang. Dulu Masdar aja, saya bilang. Sekarang Masdar ada katanya kiainya. jadi Kiai. Kata orang sih begitu, Ki, katanya. Di P3M. Jadi awal-awal P3M. Terus saya banyak terlibat sama, dan selalu dengan Gus Dur. Termasuk kegiatan-kegiatan di LIPI, dia ditarik, kami satu tim untuk penelitian-penelitian di LIPI. Gitu. Gus Dur waktu itu sedang puncak kemampuannya. Puncak kemampuannya, saya bilang kalau Gus Dur menjadi presiden tahun 82, dia akan menjadi presiden yang terbaik di Republik ini. Dia masih segar ingatannya, dengan photographic memory. Yang sangat kuat. Tahu photographic memory itu. Jadi kalau kita motret itu, semua terekam. Orang lain, saya lihat kamera ini, hanya kamera yang saya lihat. Kalau Gus Dur, semua ketangkep kanan kiri gitu. Mas Kiki ini kan lahir di Madiun. Ya. Hasilnya orang Madiun. Ya. Kemudian yang saya dengar, lanjutlah kuliah di UI. Ya. Fisika dulu nih. Ya. Tahun berapa, Mas? 76. 76. Terus tahun 77 daftar lagi, ngambil ilmu politik. Ya. Di FIS dulu ya. FIS. Masih FIIS. FIS, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Ya. Kampusnya masih di Rawamangun sini. Ya. Oke. Ngambil skripsi pertama kali tentang perbandingan pemikiran Tan Malaka dengan D.N. Aidit. Ya. Kemudian ditolak oleh Prodi skripsinya. Bukan oleh Prodi. Tapi- Udah mau ujian nggak boleh. Sudah di ruang ujian ini udah duduk. Oke, terus. Ya. Karena alasannya skripsi. Ada suratnya. Rektor waktu itu. Rektornya siapa? Nugroho Noto Susanto. Jenderal Nugroho Noto Susanto. Jadi udah pasti nggak boleh lah. Brigjen waktu itu. Brigjen. Nah, saya karena alasannya itu ekstrem kiri. Saya nulis lagi pondok pesantren, kepemimpinan di pondok pesantren. Studi kasusnya Tebu Ireng. Nah, sudah duduk di dalam ruang ujian lagi, nggak boleh lagi. Gitu. Jadi lama saya nggak bisa ujian gitu. Dan padahal saya punya 2 skripsi. Sekarang saya cetak jadi 1 buku, dua-duanya itu, tapi nggak saya bawa ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya bawain. Lalu terus sudah nggak boleh ujian dua-dua. Saya nggak jelas hidup mau apa. Semua aktivis disapu bersih. Saya asisten dosen di FISIP dan dibawa oleh almarhum Pak Sarjono Yatiman itu ngajar di Fakultas Hukum di mana-mana. Nggak bisa semua. Taunya ketika ngambil honor udah nggak boleh, nggak ada katanya. Jadi berbulan-bulan saya ngajar nggak dibayar. Gitu. Udah akhirnya ya sudahlah, menyerah saya dengan kehidupan. Bayangkan aktivis papan atas, saya sekjen MPM namanya, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Itu MPR-nya mahasiswa. Ketuanya siapa? Yusril Issa Mahendra. Saya sekjennya. Nah, tiba-tiba nggak ada kerjaan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ujian nggak boleh. Jadi, honor nggak dapet. Jadi saya mulai nggak bayar SPP. Mulai nggak bayar SPP, nggak punya duit. Terus ada lowongan pekerjaan jadi redaktur majalah Gadis. Ngelamar saya. Lolos. Jadilah saya redaktur majalah Gadis. Dan mulai saat itu saya gunakan nama Kiki Haryodo. Mengapa? Saya malu pakai nama Hermawan Sulistyo, mantan sekjen MPM UI. Jadi redaktur majalah Gadis. Malu saya, bekas aktivis papan atas tiba-tiba nyari makan. Menye-menye. Nyari makan. Nah, terus
tiba-tiba udah sekian lama saya udah nggak bayar SPP, 3 semester atau 4 semester gitu, ada pejabat, ada dosen pengen jadi dekan nih, pengen jadi dekan, Ki, dukung gue jadi dekan. Jadi saya harus ngelobi dosen-dosen yang lain supaya memilih dia jadi dekan. Imbalannya saya beli ujian. Jadi saya gerilya. Karena kalau terbuka ketahuan rektor dikeluarin saya. Dikeluarin pasti. Akhirnya berhasil. Bisa ujian saya. Bisa ujian, selesai ujian. Saya nggak mau ada urusan sama fakultas. Cepet-cepet saya ngurus ijazah. Hari itu juga saya urus ijazah. Belum ada, Mas. Lah, belum ada gimana? Ini nama fakultasnya udah ganti menjadi FISIP. Mas Kiki kan masih FIS. Kita baru nyetak, belum ada. Saya nggak mau. Saya udah mau. Saya nggak tahu apa itu FISIP, FISUP itu apa. Saya mau ijazah yang ada. Di mana saya sekolah gitu. Akhirnya ijazahnya itu FIS, ketika harus dicap, capnya adanya cuman FISIP, sudah FISIP. Jadi saya punya ijazah itu FIS, capnya FISIP, tanda tangan dekannya, saya fotokopi langsung 30 biji, padahal maksimal kan 2. Saya nggak mau balik lagi ke tempat sampah ini, jadi tolong tanda tangan. Daripada ada urusan kriminal, lebih baik Anda tanda tangan. Ini tanda tangan nih 30. Legalisir itu. Legalisir itu. Udah saya nggak balik lagi gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Lah, kalau diperiksa ada kasus kayak Jokowi, ijazah saya pasti bodong. Ya. Loh, emang Jokowi ijazahnya bodong? Hah? Kalau ada kasus. Yang bodong kan saya. Zaman segitu kan administrasi masih berantakan. Ruwet ya. Masih ruwet. Ijazahnya masih segede hoha. Iya. Gede banget dulu ijazah UI. Nah, saya masih beberapa tahun kuliah ngerangkap. Jadi kalau pagi itu kuliah di FISIP, agak siang dikit kuliah di fisika. Masih double tuh, masih double. Sampai harus bayar SPP, nggak punya duit, makan aja susah. Milih, ya saya milih yang lebih murah. FISIP nggak pakai bayar laboratorium. Lebih murah. Dan di FISIP saya udah mulai nulis di Kompas. Tingkat 1 itu saya udah mulai nulis di Kompas. Honornya waktu itu 250.000. Wah, gede sekali loh. Di zaman itu Kompas gede dulu. Iya. Tapi jarang dimuat. Nah, sementara di MIPA, di VIPIA waktu itu, oh iya, masih VIPIA tuh, VIPIA itu Junam. Ya. Nah, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Iya, ngeri kali. Kita itu fakultas yang mahasiswanya paling bergengsi karena dianggap pintar. Ya, pintar. Pintar sih enggak. Tapi dianggap. Dianggap pintar se-UI. Tapi paling miskin. Ya. Jadi cari makan itu satu-satunya yang paling gampang hanya jadi bimbel, ngajar bimbel. Ngajar bimbel waktu itu honornya 2.500. Bayangkan selisihnya begitu banyak. Ya saya milih FISIP lah. Iya. Bayar gitu. Ketika udah punya duit, saya balik lagi mau masuk lagi nggak boleh di VIPIA, di MIPA. Udah nggak boleh gitu. Ya udah. Rata-rata teman-teman saya di MIPA itu kuliah double di UI. Dulu boleh. Kuliah double. Double boleh. Ada Dr. Sabri Ramdhani. Nah, itu doktornya ekonomi.
Karena dia dari Fakultas Ekonomi UI, kemudian ngambil doktor di UNER. Nah, saya karena nggak bisa balik lagi ke fisika, ke FIPIA, saya ngerangkep S1-nya di Dirgantara. STF di sini. STF. Tapi kalau cerita tentang pendidikan, ya saya ngawur kok. Hidup saya tergantung ada duit di mana ya saya. Iya, tapi kan habis itu setelah dapat ijazah yang antara kop dan stempelnya berbeda itu, Ya. kemudian kan kelipi, Pak Siki. Kelipi Nah, itu itu juga juga- kecelakaan. Nah, gimana tuh? Saya kan cari makan di Majalah Gadis nih. Terus diundang program PPHIR namanya. Program Perhimpunan Ilmiah Remaja. Begitu saya ikut, meliput nih untuk Majalah Gadis. Meliput, wah ini yang saya cari. Kenapa? Didik anak-anak SMA, saya kasih suntikan politis, nanti jadi aktivis semua kan gitu. Ada dananya, biasanya kita cari-cari dana. Ada dananya dari LIPI. Akhirnya terlibat saya. Mulai dari ikutan melatih, mengajar, sampai saya kendalikan program itu. Belum pegawai. Nah, berkembang. Saya ganti namanya menjadi KIR. Ya, KIR. Kelompok Ilmiah Remaja. Zaman saya SMA masih KIR namanya. Ya, sampai hari ini masih Ya, ada ya. program itu. Padahal itu nggak ada program pemerintah sama sekali. Jadi saya bangun lewat sekolah-sekolah, lalu dari gaji waktu itu di Gadis rata-rata 1,5 sampai 2 juta saya dapat. Wah, gede juga ya. Gede. Ya, karena Udah. laku. Rumah saya 5 kamar, ngontrak 5 kamar gede, saya enak, bergengsi banget. Iya, ya Majalah Gadis. Majalah Gadis Dahsyat. waktu itu. Nah, tiba-tiba harus hidup dengan 27.500. Sampai pernah ada kegiatan di Kalimantan, saya tinggal, saya udah punya anak 1 waktu itu, istri saya marah-marah karena sakit, minta tolong nganterin, temen nggak ada yang mau nganterin, minta tolong beli susu, nggak ada yang nganterin. Gitu. Akhirnya pakai tajin. Air tajin itu asli itu beneran itu. Iya. Pakai air tajin. Iya. Ya. Terus, karena saya entah di mana kayak bikin KIR ini, mengembangkan KIR ini. Terus, nah karena teman-teman di LIPI yang terlibat kegiatan KIR ini, mengasuh KIR ini, kasihan. Ini si Kiki hidupnya jadi menderita ikut kita gitu. Tahu-tahu disodori saya formulir untuk ditandatangani menjadi anggota, menjadi peneliti. Saya udah ikut proyek penelitian gitu, tapi saya bukan pegawai dan saya tidak pernah berminat jadi PNS waktu itu. Ya udahlah, udah nanggung. Rupanya udah didaftarin. Proses tes ya udah pasti lolos dong. Saya udah di situ. Saya sudah di situ gitu kan. Tinggal tanda tangan. Tes. Begitu tes IPS-nya kan Pancasila, ada Pancasila. Pancasila disuruh nulis Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya hafal. Begitu sila keempat, apa ya? Iya, panjang. Yang panjang itu lupa saya. Terus saya tulis asal aja gitu. Pengawasnya kan teman-teman saya. Bung, itu sila keempatnya salah. Diambilin lagi kertas kosong sama dia, suruh ganti. Saya ganti, masih salah itu. Apa ini? Udahlah nggak usah jadi pegawai lah, saya bilang gitu. Nah, setelah itu jangan keluar dulu. Begitu habis semua udah keluar, diambilin Lembar jawabnya. bukan pekerjaan orang lain dikasih ini udah dicontek aja. Jadi saya nyontek Pancasila itu.
Akhirnya Terus jadilah jadilah pegawai PNS di LIPI. PNS, jadi peneliti Di bagian mana tuh awalnya? LRKN, Lembaga Riset Kebudayaan Nasional. Ya, legend juga itu dulu. Iya, yang berubah jadi PPW, PPW, Pusat Penelitian dan Kewilayahan. kewilayahan. Nah, singkat cerita kemudian Anda sekolah doktoral lah di Amerika. Singkat cerita ini Mas Eki. Dan yang kemudian menghasilkan lulus dengan ijazah yang juga asli dari kampus namanya ASU, Arizona State University, dan ini buku yang diangkat dari disertasinya Mas Eki. Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal yang terlupakan Jombang Gendiri 1965 sampai 1966. Ini saya anggap sebagai salah satu buku klasik dalam studi tentang genosida 65-66 di Indonesia. Ini buku kedua yang saya beli. Yang pertama yang terbitan KPG, versi KPG. Saya sudah lulus kuliah baru dapat lagi buku ini. Ya, diterbitin sendiri ya ini Mas Eki, akhirnya ya. Iya. Pensil 324 ya. Iya. Gitu. Jadi sudah tidak di KPG lagi dan diupdate ya. Ya. Di edisi ini diupdate oleh Mas Kiki sendiri. Nah, buku ini ketika pertama kali terbit akhir tahun 90-an ya Mas Kiki ya. Saya lupa pertama kali terbitan berapa, tapi cetakan di KPG itu yang saya beli itu tahun 2000 cetakan. Oh iya. Ya. Cetakan tahun 2000, saya masih ingat. Ini sempat membuat geger. Dan ketika itu kan awal zaman reformasi, Ya. banyak sekali buku-buku tentang 65-66 yang diterbitkan Ya. oleh penerbit-penerbit Indonesia. Ada euforia ya untuk Ya. menerbitkan buku-buku tentang periode itu. Robert Cribb, Ya. bukunya Robert Cribb diterbitkan di periode yang sama. Kemudian ketika saya masuk kuliah juga banyak sekali buku-buku baik terjemahan maupun yang ditulis oleh orang Indonesia tentang periode itu ya. Nah, buku ini bagi saya membaca buku ini sudah lama sekali Mas Kiki, ketika saya kuliah ya, tahun 2005 atau 2006 lah. Ya masih hangat-hangatnya ketika pertama kali ketemu Anda dulu lah. Itu masih hangat-hangatnya baca buku ini ya. Yang pertama kali terbayang di saya adalah kengerian. Ya, karena di sini Anda menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang dituduh PKI dibantai. Dibantai dengan data-data yang menurut saya juga reliable, sangat kuat. Dan Anda juga memasukkan kesaksian dari covering both sides lah. Kalau di dalam pers covering both sides ya. Anda punya jaringan di pesantren Tebu Ireng, juga dengan beberapa XX PKI dan data-data yang Anda dapatkan ketika mencari di Cornell ya. Ya. Beberapa data tambahan yang Anda dapat di Cornell. Dan Anda membantah beberapa hipotesis-hipotesis lama tentang peristiwa G30S di buku ini. Di antaranya adalah Cornell paper ya, yang sangat terkenal itu. Dan beberapa pendapat lain. Saya sudah lupa ya. Saya belum sempat baca penuh lagi buku ini. Tapi begini, saya teringat buku ini lagi. Itu 1 bulan lalu, ketika Munas Konbes NU di pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Mas Kiki mungkin juga beberapa kali ke sana ya, ke pesantren Al-Falah. Nah, dari tempat penginapan saya menuju pesantren, itu saya melewati kebun tebu, persawahan yang ditanami tebu sekitar 1 atau 1,5 kilometer. Saya membayangkan yang pertama kali ketika saya melewati itu, yang paling saya ingat adalah buku ini. Palu Arit di Ladang Tebu ini. Saya melewati itu malam hari, ya, sekitar jam 23 menuju ke penginapan saya membayangkan betapa mengerikannya dulu ketika tahun 65 di situ. Nah, pertanyaan saya, apa yang setelah buku ini terbit hampir 30 tahun lalu, apa yang bisa Anda refleksikan tentang buku ini hari ini, Mas? Kita bagi 2 ya. Oke. Bagi 2 itu tentang buku itu sendiri gitu dan muatan di dalamnya gitu. Teori ini, teori
Ini dari disertasi doktor. Ya, betul. Disertasi doktor, saya penelitian sekitar 20 tahun, cukup lama gitu. Lalu banyak hal-hal yang sifatnya teoretik, khusus untuk ukuran-ukuran pembunuhan massal gitu ya. Apa itu namanya genosida, apa itu namanya konflik komunal, apa itu namanya pertarungan ideologis antar partai kayak gitu, dan banyak lagi. Saya nggak akan bahas itu, tapi buku ini intinya kira-kira ke sana. Dan ada banyak temuan. Salah satu temuan adalah setelah sekian puluh tahun Cornell paper itu tidak goyah, bahwa peristiwa G30S itu adalah internal conflict of the army. Jadi konflik internal angkatan darat gitu. Nah, tesis saya menggugurkan ini, bahwa itu memang betul, tapi hanya sebagian. Kenapa? Bohong besar kalau tentara tidak terlibat. Wong yang diculik, dibunuh itu dua-duanya tentara semua. Dua-duanya tentara. Yang nyulik tentara, yang diculik tentara. Ya. Tetapi kalau PKI membersihkan diri bahwa dia tidak terlibat, itu juga omong kosong. Nah, itu ada semua di buku itu. Nah, kenapa? Lalu apa gitu? Lalu saya mencari penjelasan di konflik sosial. Kenapa? Bagaimana menjelaskan antar tetangga itu bunuh-bunuhan gitu. Dan itu hanya bisa dijelaskan dengan pendekatan kultural. Ini kawasan-kawasan Abangan ya, dan kawasan santri. Dikotomi Abangan santri itu gitu. Lalu saya telusuri, saya susun sampai kemudian singkat cerita Benedict Anderson yang menulis, memimpin penulisan itu, ada Ruth McVeigh, ada Frederick Bunnell, itu mengakui dia salah. Kami komunikasi lewat surat karena ketika saya di Cornell, Ben ada di Yale. Surat mengakui kesalahan-kesalahannya. Yang saya tulis di buku ini. Lalu karena saya difasilitasi selama di Cornell itu oleh Amrih Widodo, muridnya Ben Anderson, gitu. Saya disciple-nya Ben Anderson. Jadi saya tanya ini saya kutip di disertasi saya bahwa Ben mengakui dia salah, gitu. So, untuk meruntuhkan semua mazhab Cornell, disebutnya mazhab Cornell. Tulis saja Ki, nggak apa-apa. Ben itu raksasa, Ben itu orang besar. Saya ingat betul kata-katanya raksasa. Yang bilang saya Amrih. Gitu. Ketika saya cantumkan di buku ini, waktu itu masih teks disertasi, pembimbing saya bilang, kamu nggak bisa Ki memuat begitu saja, karena ini pribadi. Kamu harus minta izin ke Ben. Iya, saya tanya Amrih, nggak apa-apa. Akhirnya saya tetap minta izin ke Ben Anderson dan dia menolak. Sayang tulisan tangannya itu udah hilang entah kemana gitu. Tapi ada saksinya. Saksinya adalah pembimbing saya waktu itu. James Rush. James Rush. James Rush masih hidup nih. Jadi kalau mau dicek, dia masih ada itu. Nah, gara-gara itu heboh. Muridnya Ben Anderson seluruh dunia memusuhi saya. Termasuk Amrih bilang, saya tidak pernah ketemu Kiki di Cornell. Loh, saya difasilitasi ke perpustakaan, di kantornya Ben Anderson dia pakai. Saya boleh kerja di situ, ngetik di situ. 3 bulan saya. Di Cornell? Iya. Ya sudahlah, saya menghormati gitu.
Tapi kalau dari segi pemikiran, itu sesuatu yang baru yang saya temukan. Dan data saya sangat kuat. Contohnya, ini tidak hitam putih antara PKI dan tentara. Uang tentaranya banyak yang PKI. Buktinya mana? Buktinya bahwa tahun 55 itu tentara ikut memilih dalam pemilu. Dan di banyak markas tentara, itu ada datanya semua di situ. Di banyak markas tentara, yang menang itu PKI. Artinya apa ya? Tentaranya kan PKI. Gitu. Dan lain-lain dan sebagainya. Gitu. Jadi, lalu buku ini menimbulkan kontroversi. Oleh tentara ini dianggap PKI, jadi di sweeping dari semua toko buku di Indonesia, gitu. Oleh ex-PKI ini dianggap membela tentara, gitu. Dimusuhi saya. Yang tidak memusuhi cuma NU, NU dan Banser, karena itu om saya. Pak Ud. Jadi ketua Banser yang memimpin perlawanan terhadap PKI, masa dibilang saya ini, jadi nggak ada yang berani. Tapi buku yang menurut anak saya ini paling sukses karena semua pihak yang disebut memusuhi saya, gitu. Nggak ada yang membela, gitu. Dan saya ketawa-ketawa karena waktu itu saya tinggal di Singapura. Saya tinggal di Singapura untuk menulis laporan kerusuhan Mei 98. TGPF ya? TGPF itu punya tim investigasi, saya ketua timnya. Jadi yang memeriksa 15 jenderal itu saya, yang banyak lagi yang lain tuh pekerjaan kotor yang saya lakukan. Jadi saya nulisnya di Singapura. Biar aman. Tapi saya nggak tahu itu buku saya dibakar. Di mana-mana dibakar, di sweeping dari Gramedia. Diambilin terus dibakar di ruang publik itu. Biarin aja mah saya. Waktu saya pulang ke Indonesia udah mereda isu itu. Gitu. Jadi saya nggak dicari-cari. Kalau dicari-cari, saya cari Banser lah. Kan, gitu. Itu yang teori, yang ini segala macam. Kalau yang tidak teori, yang praktis ya, yang saya cerita itu. Buku ini dibakar di sana, di sini. Gramedia waktu pertama kali menerbitkan itu tertunda lebih dari 2 tahun. KPG. Kepustakaan Populer Gramedia. Gara-garanya covernya. Iya. Cover itu jelek sekali. Kenapa? Yang bagus itu cover aslinya itu tengkorak di palu, pakai palu arit gitu. Nah, Pak Yakob waktu itu menolak. Menolak, jadi tertahan lebih dari 2 tahun. Akhirnya dibikin cover baru yang bagi saya sama sekali tidak merepresentasikan apa buku ini, gitu loh. Dibikin cover baru yang jelek banget gitu. Terus ini cover ketiga ini. Cover ketiga ya. Cover ketiga. Yang nerbitin sendiri ya. Iya, yang tidak memberikan makna apa-apa. Gitu. Itu yang bukan teori, bukan ini. Dan catatan terakhir saya apa? I'm a historian. Saya sejarawan. Sejarah bagi saya adalah masa depan. Ya, sejarah itu termasuk studi-studi futuristik itu studi sejarah. Kita bisa panjang diskusi soal ini. Sesi lain lah itu. Ya. Tapi karena saya sejarah, mimpi kita kan cuma satu. Melahirkan karya yang seumur hidup akan dicari orang. Untuk memahami sejarah Indonesia, hanya ada 2 peristiwa penting yang perlu dipahami. Satu tentang 65, satu tentang 98. Dan orang
tidak akan paham sejarah tahun 65 tanpa baca buku ini. Saya jamin orang itu nggak akan paham utuh kalau belum baca buku ini. Oke. Separuh tugas sejarah saya udah selesai. Nah, 98 saya punya catatan harian, judulnya Lawan. Udah jadi buku juga. Iya, iya. Jejak-jejak jalanan di balik kejatuhan Soeharto. Orang tidak akan paham 98 kalau nggak baca buku Lawan. Tapi itu belum, itu masih catatan harian, belum teks komprehensif. Saya sedang menggarap lagi. Kalau itu selesai, sudah seumur hidup sampai berpuluh tahun kemudian. Pahalanya mengalir. Saya nggak mikir pahala lah. Saya mikir bahwa orang masih nyari buku saya, baca ini. Iya. Lalu dicari-cari ini siapa orang ini, kayak gitu kan. Itu udah lebih dari cukup buat saya. Meninggalkan legacy lah. Iya. Begitu ya, setelah hampir 30 tahun Anda menerbitkan buku ini ya. Oke, tapi gini, kita flashback ke penulisan buku ini. Anda kan di Madiun ya, lahir di Madiun. Sampai SMA lah ya, Iya. di sana. Dan di dalam buku ini Anda mengklasifikasikan masyarakat di Jombang, Kediri, dan Madiun. Ini masuknya Karesidenan Madiun ya? Iya. Ex-Karesidenan Madiun ya? Enggak, kalau Jombang ini masuk Kediri. Masuk Karesidenan Kediri ya? Kediri. Ya, artinya masih Mataraman lah. Iya, Masih Jawa Timur Mataraman ya, kulturnya. Separuh Mataraman lah. Separuh Mataraman ya. Ada 4 klasifikasi ini. Menarik. Satu, loji ya. Kategori loji. Kemudian pegawai 2 kalau di sana. Kemudian santri dan pesantren, dan yang keempat orang desa. Anda ini mengategorikan 4 ini, ya, itu atas dasar memori histori sejak kecil, ya, atau atas dasar penelitian antropologis kemudian ketika Anda meneliti buku ini? Kombinasi dua-duanya, karena saya dari kecil memang lahir sebagai anak loji. Oh iya. Saya sebagai anak loji, jadi sebetulnya priayi lokal gitu. Tapi kan namanya anak-anak sampai Priayi besar lokal. ya nggak punya itu, lalu persentuhan dengan NU, jadi NU pinggiran saya. Saya bukan NU. Kalau darah biru NU istri saya. Iya. Saya NU pinggiran lah gitu. Yang jadi orang NU karena bergaul dengan keluarga-keluarga. Naturalisasi. Iya, bener, itu NU naturalisasi. Nah, itu membentuk satu persepsi baru, dan karakter di Jombang Kediri itu mirip dengan di Madiun. Oke. Tempat yang saya lahir dan dibesarkan gitu. Jadi sangat mudah melihat. Tapi kenapa saya pilih Jombang Kediri? Pertama karena lingkungan pesantrennya saya sudah bagian Familiar, dari itu, ya? bagian dari keluarga itu, gitu. Lalu karakternya sama, itu tadi saya sebut karakternya sama. Yang ketiga ya pemetaannya jelas dari awal, gitu. Jelas dari awal. Mendeteksi peta-petanya ini, peta-peta konfliknya itu lebih mudah. Saya sebetulnya mendefinisikan diri saya lebih sebagai spesialis konflik. Saya spesialis bom, kerusuhan, demonstrasi, gitu. Saya pernah ditanya sama Pak Luhut, Ki, ini bukan karena aku dekat sama kau ya, kenal baik gitu. Ini tahun 98 nih. Ya. Aku tuh heran bagaimana kau bisa memprediksi secara tepat kerusuhan di sini, di sana, skalanya sekian, segitu gitu. Dari mana kau tahu? Gini Bang, semua peristiwa sosial tuh ada indeksnya. Jadi kalau kita hitung ada naik BBM, kasih indeks berapa, 1 bulan dia menimbulkan apa? Baik-baik saja, keresahan, kerusuhan. Itu kita hitung.
berbagai variabel ini menuju satu titik gitu. Nah, itu yang saya ramalkan. Oke. Nah, kalau meleset, ini akan ada kerusuhan nih. 2 minggu lagi ada kerusuhan gitu. Kalau kira-kira meleset, ya saya bikin. Kurang ajar lu. Iya, kita ajari lah. Terus Pak Luhutnya gimana? Ketawa doang dia. Ngomong kasar dalam bahasa Batak. Dia kalau ngomong sama saya udah kartu mati aja. Saya bilang, jadi abang boleh lah jaga-jaga kayak gitu. Kalau lihat saya di jalanan, tembak saya bang, tembak mati aja bang. Tentara kan tugasnya itu. Gitu. Tapi abang nggak akan pernah menemukan saya. Karena saya tidak akan pernah muncul. Yang muncul orang-orang yang mau mati itu. Kan gitu. Jadi saya memang spesialis itu. Bom nih, cerita bom nih ya. Saya udah lama sekali mempelajari terorisme, bom segala macam, dan saya tidak mau terlibat lebih dari sekedar mempelajari. Kenapa? Ini ada persoalan keyakinan ilahiyah. Sejelek-jeleknya saya Muslim. Saya haji. Jadi saya nggak mau masuk ke sana. Tapi selama 20 tahun lebih saya mempelajari itu. Ketika di Amerika saya perdalam betul modus operandi dari bom-bom ini. Pulang ke Indonesia tahun 97 sampai 99 itu bom di Jakarta, di Indonesia tuh hampir setiap minggu ada bom. Ada bom. Saya hanya belajar, ini tipe bomnya shrapnel. Shrapnel itu dikasih paku, mercon besar dikasih paku, dikasih baut segala macam. Nah, kalau ini mercon biasa, ini molotov nih. Gitu. Nah, saya pelajari itu semua. Nah, terus saya ada memimpin penelitian tentang kemampuan polisi menangani situasi keamanan setelah dipisahkan dari militer. Studi pertama tentang pemisahan itu dari PT IKA. Saya pimpin, saya dapat lokasi di Bali. Di situ saya melihat bom Bali 1 dari dekat. Jadi saya ratusan orang itu, ribuan mungkin ya, lari keluar kuda itu, saya masuk. Karena saya tahu ini peristiwa besar nih. Saya nginjek tangan orang, saya nginjek potongan tubuh orang. Ada truk, mobil Häagen-Dazs itu saya lihat supirnya masih pegang setir, kepalanya nggak ada. Nah, saya lalu memutuskan, saya harus terlibat. Saya harus mampu menggunakan kemampuan dan pengetahuan saya untuk menangani tragedi kemanusiaan ini. Nah, saya lalu membentuk tim investigasi malam itu juga. Karena semua polisinya plonga-plongo. Bingung mereka. Tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, dan yang paling penting lagi, tidak punya duit. Saya konsultan di PTP 11 di Madiun. Jadi saya kontak mereka, kemudian saya minta bantuan, dapat 100 juta pertama. Itulah 100 juta pertama untuk polisi. Untuk investigasi polisinya, kayak gitu. Sampai berhasil. Kalau tadi cerita tentang rusuh tentang ini, itu pengalaman pribadi dan menjadi legacy. Kenapa menjadi legacy? Gak punya duit itu. Ketika selesai, kita selesai sudah dapat identitas tersangkanya semua, tinggal ngejar aja. Saya nggak ikut.
Saya bukan polisi, itu bukan tugas saya. Ya, itu Urusan polisi lah. Tapi investigasi, saya peneliti di LIPI waktu itu ya. Peneliti itu investigasinya menghasilkan karya akademik. Kalau polisi, investigasinya menghasilkan langkah-langkah pro justisia. Nah, kalau Intel, investigasinya menghasilkan saran kebijakan. Tapi seluruh prosedur yang di jalan itu sama. Mau Intel, mau Serse, mau researcher. Ya, semua peneliti sama. Jadi saya merasa ini bagian dari profesi saya gitu. Cuman kalau penelitian biasa kan tentang tingkat kehamilan anak-anak di bawah 16 tahun gitu. Saya memilih seluruh penelitian saya menyangkut konflik. Jadi tadi kita bicara tentang buku ini tentang pembunuhan massal tahun 65. Gitu. Dan saya mendapati juga bahwa tidak semua cerita selama ini benar. Tentang 6566. Tahun 65. Oke. Contohnya, Misalnya. diyakini bahwa yang mati 2 juta, 3 juta dari Hong Kong. Kenapa? Ini saya buktikan dari 2 kabupaten dengan tingkat kematian yang paling tinggi aja, saya hitung berapa pengurus PKI yang di situ. Gitu. Berapa perkiraan anggotanya. Berapa kematiannya. Maksimal tuh 15.000 kok. Nah, jadi kalau dari wawancara dengan algojo-algojonya, mereka selalu membual, saya sembelih sekian banyak orang supaya kelihatan jagoan. Gitu. Tapi yang takut, mereka tidak berani. Saya cuma motong kepala orang sekali kok. Gitu. Nah, termasuk yang sempat viral heboh itu Kongo, siapa namanya? Anwar Kongo itu bohong besar. Dia bilang, saya mau strangle, mencekek itu pakai tali, pakai ini, terus saya meniru filmnya Marlon Brando itu. Film itu dibuat tahun 1971. Ini kejadian tahun 1965, jadi udah pasti bohong. Dan di sana tidak ada catatan tentang pembunuhan yang sampai ribuan orang kayak gitu. Katanya membunuh ribuan orang itu bohong itu. Nah, biar dianggap jagoan. Dan ini film dibawa sampai ke PBB loh. Jadi kalau saya bisa membuktikan itu nggak benar itu. Gitu. Orang membual atau merendahkan diri supaya nggak ketahuan. Ya, saya sodorkan fakta-fakta asli yang seperti itu. Jadi kalau kembali ke laptop, ya saya memang spesialis konflik, saya spesialis ini, semua mayoritas karya saya itu tentang pembunuhan, tentang konflik gitu. Sehingga bagi saya, ini salah satu setelah saya terlibat dengan PAUD segala macam ya, saya kan PAUD bilang saya ketua Ansor, PB Ansor waktu itu gitu. Tapi saya nggak pernah nyembelih tuh. Cuman anak-anak ya banyak aja motong leher orang itu kan gitu. Itu menjadi spesialisasi saya. Untuk memberikan pencerahan mengapa sih orang sampai mengambil hak Tuhan untuk mencabut nyawa orang lain. Membunuh itu haknya Tuhan. Nah, mencabut nyawa itu. Tapi kita mengambil alih dan bersikap seolah-olah seperti Tuhan. Gitu. Nah, ini juga yang membantu menolong penanganan kasus-kasus bom setelah itu. Gitu. Saya dulu ditanya, kenapa sih senang
belajar tentang bom. Kenapa belajar tentang pembunuhan segala macam kayak gitu? Nggak tahu saya. Tapi ketika pulang, di depan mata saya bom Bali 1. Iya, bersih. Aneh. Setelah itu, setiap ada bom ada saya. Oh gitu. Wih. Ngeri banget ini. Kalau Terus gimana? ya saya nggak tahu di sini ada apa enggak gitu bomnya. Kalau kata Tito Karnavian, hati-hati kalau ada Mas Kiki. Karena ada Setiap ada Mas Kiki ada bom. Saya bilang, lama-lama tak tinju kamu. Jangan dibalik. Setiap ada bom, kenapa ada saya gitu. Jadi seperti dituntun tangan malaikat saya. Suruh belajar dulu tentang bom, tentang terorisme. Habis itu dikasih contoh, coba kamu tangani nih. Gitu. Bom Bali 1. Gitu. Tapi gini ya, di antara semua peristiwa dan yang Anda alami sekaligus peristiwa-peristiwa yang Anda jadikan objek studi, itu kan berbicara tentang, bukan berbicara, itu terkait erat dengan kekerasan, violence. Ya. 65 udah jelas ya, 65, 66. Anda kemudian tadi membuat pola dan prediksi kerusuhan lewat indeks-indeks, itu juga kekerasan. Bom Bali dan bom-bom lainnya setelah itu juga temanya tentang kekerasan. Nah, saya melihat bahwa Indonesia modern ini, Mas Kiki, ya, itu adalah perjalanan panjang dari satu kekerasan ke kekerasan lain. Ya, betul. Saya menanyakan hal yang sama kepada Pak Anhar Gonggong, karena Pak Anhar sekaligus penyintas ya sebenarnya. Ya, kakak-kakaknya itu ada yang mati kena Westerling ya, saudara-saudaranya. Itu dan ada satu kakak tirinya yang jadi warlord di Sulawesi Selatan itu. Pasukannya 10.000, kata Pak Anhar. Nah, kenapa Pak Kiki? Kenapa perjalanan Indonesia modern ini, ya katakanlah dari tahun 45 sampai hari ini, kita mengalami begitu banyak violence, begitu banyak kekerasan? Itu secara kultural. Orang jangan pernah lupa bahwa kata amok dalam bahasa Inggris itu asalnya dari amuk, dari Indonesia, dari Melayu waktu itu. Run amok. Ya. Jadi ketika orang Melayu tiba-tiba ngamuk nusuk orang gitu, itu bule-bule itu londo gosong, bukan londo ireng. Londo putih, londo putih itu ngelihat bingung dia. Terus orang ngamuk, tiba-tiba ngamuk, bunuh orang itu namanya apa? Mereka tidak punya perbendaharaan istilahnya. Tidak punya kata-kata untuk perilaku seperti itu. Lalu oleh orang Indonesia, orang Melayu waktu itu, dibilang ngamuk, amuk. Ditulislah jadi amok, masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris sampai hari ini. Run amok, ya, mengamuk. Gitu. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, lihatlah sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa, gitu ya. Sejarah Kenaro. Kalau dia bunuh raja, terus dia ambil istrinya, yang cantik jelita, nan menawan hati. Jadi pelajaran yang diturunkan adalah kalau mau berkuasa, gunakanlah kekerasan. Ya, kalau mau berkuasa, bunuhlah rajamu. Itu menjadi warisan kultural. Tapi itu tidak cukup menjelaskan. Nah, kemudian terjadi pertarungan-pertarungan yang dalam sejarah disebut pertempuran melawan Belanda itu. Siapa sih orang Belanda? Nggak ada kok. Kalau kita ke Aceh, di Kerkhof itu, kuburan Belanda itu, pasukan Belanda yang mati gitu ya. Biasanya orang Ambon. Orang Ambon. Nggak tahu ada nama Latu Hihing, Latu Hihing. Orang Manado. Gitu. Sama orang Jawa, Sostro Samekto, Jawa sama Ambon. Itu pasukan Belanda gitu loh. Artinya apa?
Ya Belanda tinggal pakai otaknya, diaduin aja antara orang Indonesia. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Gitu. Yang ini kasih duit, yang ini kasih senjata, perang sendiri kita. Sejarah panjang ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Contoh nih, kalau Papua itu merdeka, saya tanya, apa bentuk negaranya? Terus siapa kepala negaranya? Nggak ada yang bisa jawab. Karena ada warring factions, ya, faksi-faksi yang bertarung, berebut, itu diperkirakan sekitar 450 suku. Dan bahkan ada yang memperkirakan di atas 700 suku. Gitu. Saya punya banyak anak-anak Papua tinggal sama saya. Saya ketua Forki di Papua Tengah, di Papua Pegunungan, dan saya punya rumah di sana kayak gitu. Ya sulit, karena perang itu sudah bagian dari tradisi mereka. Ya, sehingga harus ada mitigasi dan langkah-langkah yang untuk bisa meredam itu gitu. Meredam konflik-konflik yang seperti itu gitu. Selain kan di sini Anda juga mempermasalahkan bahwa tragedi 6566 ini kekerasan adalah amok, adalah bentuk amok. Nggak ada yang rata, yang sama, seragam gitu. Jadi ada amok, ada konflik ideologis antar partai, ada tentara lawan PKI, ada tentara lawan tentara juga ada. Gitu. Jadi tidak monolitik ya? Tidak tunggal. Oke. Nah, Anda melihat realitas kekerasan dari masa ke masa ini, ya, Pak. Dan ini bagian yang tidak bisa kita singkirkan begitu saja dalam proses menjadi Indonesia. Katakanlah begitu ya. Oh ya. Bahwa becoming Indonesia ini, ya, ini juga termasuk di dalamnya adalah menjalani proses panjang dari satu kekerasan, dari satu terminal kekerasan ke satu terminal kekerasan yang lain. Apa bayangan Anda tentang Indonesia di masa depan? Kalau memang realitasnya kita ini terbentuk oleh violence ke violence berikutnya. Jadi saya lihat di masa depan nanti Indonesia itu bisa seperti Jepang. Jepang itu mengalami kultur kekerasan seperti ini, puncaknya adalah Perang Dunia Kedua. Ya. Ketika mereka kalah, hancur semua kebanggaan itu. Sampai orang Jepang itu nggak mau ngomong bahasa Inggris itu bukan karena apa? Karena mereka nggak punya rasa pede. Inferior ya? Inferior, merasa itu gitu. Dan itu pemulihannya puluhan tahun kemudian. Betul. Sekarang sudah mulai pulih. Orang Jepang sudah nggak begitu lagi, tapi sisa-sisanya masih ada. Gitu. Jadi saya membayangkan orang Jepang yang sudah tidak punya kultur kekerasan itu, gitu ya. Padahal tadinya semua kekerasan, termasuk saya ikuti, saya karateka. Iya di sini. Oh ya jangan lupa ini kurikulum vitae terbaru dan di sampulnya Mas Kiki sengaja memasang foto Mas Kiki sebagai karate. Karena yang saya serap itu budaya yang halus, yang dari Jepang. Tapi tidak bisa dinafikan bahwa itu bagian dari karate itu kekerasan, kayak gitu. Tapi ada filosofinya, Martial art namanya kan? Iya, kehormatan. Kalau untuk kehormatan, mungkin lebih cocok kalau di kita itu shiri. Shiri pace ya. Kalau udah urusan shiri kan bukan urusan kekerasan lagi, urusan harga diri. Harga diri, martabat. Nah, itu satu Jepang. Yang kedua, Jepang sekarang itu seperti pedesaan Jawa tahun 70-an.
yang sekarang udah hilang. Gitu. Nah, santun orang kalau kalau di Jepang nanya alamat atau nanya arah jalan itu, nenek-nenek aja mau nganterin sampai kita tidak tersesat gitu. Dan itu dari hati mereka memang. Lalu kehidupan sosialnya, Skandinavia. Semua negara-negara di Skandinavia itu sangat santun, halus, menyenangkan. Selama puluhan tahun saya mengajar, bergaul di Jepang, di Skandinavia, di Sweden, yang kayak gitu semua. Nggak pernah tuh satu kali pun saya lihat orang berantem, ribut mulut di jalan. Nah, kalau di sini nyenggol dikit, apa lu? Apa lu? Suatu hari saya bercerita tentang kultur seperti ini, gitu ya. Di Pisang Epek di Makassar. Kita lagi nongkrong, saya sama anak-anak aktivis bercerita budaya kekerasan seperti ini. Lalu saya bilang, kalau di Indonesia nggak usah nyenggol, kita baru ngelihat, apa kau lihat-lihat, ku bunuh kau, gitu kan. Lagi cerita seperti itu, ada mobil mogok, didorong, terus mereka ngelihat kita. Apa kau lihat-lihat? Padahal kita ini nggak ngomongin dia gitu. Marah, ngambil badik. Nah, dan itu merata di mana-mana gitu ya. Nyawa itu murah kan gitu. Apalagi di Madura itu. Kita pakai sarung, bacok-bacokan di dalam sarung, ya mati dua-duanya lah. Kalau di Jepang, di dalam tradisi karate, itu ada kata-kata pendirinya karate, Gichin Funakoshi. Kalau 2 hari mau bertarung, yang satu mati, satunya luka parah. Apa filosofinya? Jangan pernah berkelahi, karena nggak ada yang menang. Gitu. Nah, ini bagaimana masa depan Indonesia itu ada kultur seperti itu, gitulah. Ya. Capek kita ngurusin orang mati dibacok, dipotong lehernya segala macam. Murah sekali harga itu. Dia nggak tahu nyawa itu cuma sekali kita pakai kan gitu. Dan itu kan kekerasan macam itu kemudian biasanya menuju kepada satu perubahan sosial yang besar ya. Kekerasan 45 zaman revolusi melahirkan republik yang merdeka gitu. 65 melahirkan negara Orde Baru ya. Kemudian kekerasan tahun 98 melahirkan era reformasi hingga saat ini. Ya. Dan ada perubahan-perubahan sosial yang mengikutinya. Ini masuk dengan buku ini sebenarnya nih. Memang apa Mas Kiki? Memang cancu. Ini harus orang Madiun yang ngomong nih. Enggak, orang Jawa Timur lah. Iya, orang Jawa Timur yang ngomong. Jadi biar logatnya pas ya. Ini Kiki dan Perubahan Sosial. Buku paling menyebalkan yang pernah ku baca. Ini blurb-nya begini. Ini terbit tahun berapa ya? Baru kemarin. Ya? 2026. Iya, 2026. Baru beredar sebulan yang lalu. Iya, ini buku terbaru. Ya. Kumpulan tulisan ya? Bukan. Ini CV. Ini CV. CV ini setiap poin saya kembangkan jadi satu bab gitu. Jadilah itu. Jadi ini sebetulnya CV panjang. CV panjang dari memang Janco. Iya. Oke. Dan satu lagi adalah ini biografi ya. Biografi ditulis oleh anak buah saya. Oke. Etos Amin. Ini 2 buku terbaru. Tadi benar-benar baru tahun 2026. Tadi Mas Kiki membawa baru bulan Juli kemarin saya ulang tahun. Ya. Ke tahun 57 berarti sekarang 69. 45. 45 ya, oke. Kamu jangan salah ngitung kayak presiden aja ngitung salah. Iya, gitu 45. Kan? Ya 42 lah. Wah, 42. Jangan melebih-lebihkan lah, 43. Iya. Jangan melebih-lebihkan lah, 43. Oke. Nah, di umur yang ke-43 tahun ini, Anda kan sudah mengalami berbagai perubahan sosial nih, Mas Iki. Sudah 4 dekade lebih lah. Ya.
Yang belum saya alami cuma satu, Apa itu? mati. Oke. Nah, saya sebenarnya ingin menarik perubahan sosial ini dalam konteks pesantren dan NU sebenarnya. Karena ini sebentar lagi mau muktamar. Oke. Jadi kita perlu ngomongin ini juga. Ini saya tarik lagi ke buku ini. Ini kan pesantren ini bagaimanapun juga terlibat ya. Orang-orang yang bergabung dalam pesantren terlibat dalam kekerasan ya. Orang-orang yang Anda wawancara, saksi-saksi mata yang Anda juga terlibat kekerasan. Nah, setelah 6566, perubahan-perubahan apa yang terjadi di pesantren-pesantren NU di Jawa Timur khususnya, Mas, yang Anda amati? Politisasi. Oh, Jadi salah satu narasumber saya itu semua orang di sana bilang dia manajer Al-Gojo. Oke. Manajernya Al-Gojo. Karena dia yang paling ditakuti, paling banyak menyembelih. Nah, salah satu puncaknya itu dia perkirakan sekitar 700 dia sembelih dalam satu malam. Dalam satu malam. Terus dia bilang, itu kan dalam konteks waktu itu. Tidak bisa dinilai dengan konteks sejarah sekarang. Itu namanya ahistoris. Ya waktu itu situasi mengharuskan seperti itu. Sekarang, Mas, saya nyembelih ayam aja nggak berani, nggak bisa. Saya nggak mau nyembelih ayam. Suruh orang lain yang nyembelih. Dan kalau waktu itu ternyata saya salah di mata Tuhan nih, kalau di mata Tuhan saya salah, saya siap untuk dicabut nyawa saya sekarang juga. Nah, kesadaran ini, kesadaran sosial karena lingkungan situ sekelilingnya sudah tidak penuh konflik lagi. Gitu. Nah, pesantren hidup dalam perubahan situasi yang seperti itu. Kalau yang berbeda adalah jadi politis. Karena NU berbeda dari Muhammadiyah, kemudian memilih jalur politik. Partai politik. Ya. Bahwa perjuangan itu melewati partai politik. Seperti itu. Gitu. Tapi banyak yang menilai kemudian kebablasan jalan politik itu. Meskipun banyak juga yang tetap menghormati pilihan NU ini karena itu berarti NU melakukan jalan untuk perubahan yang lebih besar. Saya pada posisi itu kalau benchmarking saya adalah Gusmus. Saya sangat menghormati Gusmus. Saya minta beliau jadi saksi nikah anak saya. Jadi sangat menghormati saya. Ada pergeseran ke arah NU yang lebih politis, lebih terpolitisasi. Tapi gitu. bukannya wajar karena NU posisinya saat itu adalah partai politik? Iya, sebelum jadi partai politik kan tidak. Oke. Nah, pilihan. Enggak, maksudnya di setelah kerusuhan ini ya, 6566 ini kan NU statusnya masih partai itu sampai. Masih, tapi sebelumnya juga partai. Iya, kan? sebelumnya kan juga partai. Nah, yang dimaksud makin politicized itu di mananya? Di ruang publik, bukan hanya pengurusnya, bukan hanya partainya gitu. Itu sampai ke bawah-bawah semua. Gitu. Jadi lebih sadar politik. Bagi saya sadar politik itu bagus. Kesadaran politik. Kalau ada moral. Ada norma, ada moral di situ gitu. Tapi yang terjadi kan banyak politisi yang tidak bermoral. Dan harus kita akui bahwa ada juga di antara mereka yang orang NU kan gitu. Tapi kalau sekarang Mas Gigi, apa bekas-bekas dan jejak-jejak dari akibat kekerasan komunal 6566 ini terhadap NU hari ini? Kalau secara konkret sudah nggak ada lah, udah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh masa itu. Gitu ya.
Tapi kalau yang tidak langsung, ya NU tidak pernah bangkit sebagai satu satu organisasi motor bagi perubahan-perubahan besar di Republik. Momen itu lepas. Gitu. Okay. Contoh, momen itu lepas. Kita bandingkanlah dengan kompetitor utamanya itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berapa ribu sekolah dia kelola secara modern, secara bagus. Nah, kalau mau menjadi Indonesia, maka NU harus fokus pada pendidikan karena sampai ke pelosok-pelosok hanya NU yang punya. Gitu. Ya, fokus ke pendidikan gitu. Jangan politik aja. Politik begitu jadi anggota DPR nggak nyumbang apa-apa kok. Mana anggota DPR? Ya kayak sodakoh aja dikasih seincrit-incrit gitu. Ya. Mana ada yang masih uang banyak gitu. Udah jadi petinju semua, tahu petinju? Begini. Dikekep itu petinju itu. Nah, ini kan sebentar lagi muktamar nih, Mas Kiki. Tapi kayaknya Mas Kiki tidak terlalu memperhatikan NU seintens dulu kayaknya. Sekarang ini tidak seintens dulu ya. Nggak seperti dulu. Nggak seperti dulu ya. Tapi ya dalam 8 bulan ini kan terjadi ada perseteruan lah di PBNU ya. Ada konflik di antara pengurus yang kemudian lead to muktamar lah. Muktamar hari ini publik berekspektasi bahwa muktamar nanti yang akan diselenggarakan pada 27 Agustus. Di mana? Di Tambak Beras. Oh, Tambak Beras. Oke. Tambak Beras itu akan menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini. Itu. Tapi kalau Anda melihat pola, ya Mas Kiki, dari sebagai Anda pengamat NU dari baik dari dekat maupun dari jauh. Dari pinggiran. Dari pinggiran ya. Apakah memang muktamar ini bisa menyelesaikan konflik yang substansial di NU? Kalau di NU kan bolanya sama. Nanti ribut, muktamar ribut, islah. Selesai, bagi-bagi kekuasaan. Ketika bagi-bagi kekuasaan, bagi sekelompok orang yang tidak puas, usrek lagi. Usrek lagi, istilah saya usrek. Karena minta jatah nggak dikasih. NU tiba-tiba ada yang jadi menteri lagi. Jadi bagi enggak gitu. Dia ngasih kan pasti ada barternya. Jadi ada barternya. Nggak ada yang ikhlas nyumbang NU. Beneran ya sudah. Nah, itu nggak bisa dapat lagi, ribut lagi kayak gitu. Itu yang saya bilang politisize. Oke. Saya terpolitisasi. Terpolitisasikan gitu. Saya sedih kalau lihat nanti ada orang NU ketangkep seperti kasus Jampitsus ini gitu. Moralitas organisasi itu adanya di mana lalu gitu. Kalau dari segi politik ya NU sudah sangat politisasi dari dulu gitu. Dari dulu. Itu baik kalau digunakan untuk kemaslahatan publik gitu. Res publik. Iya. NU harus bisa menyebarkan etika dan moralitas ini ke seluruh aktor politik, ke seluruh segmen politik. Kalau itu bisa dilakukan, itulah Indonesia baru. Nah, itu bagi saya. Hermawan Sulistyo. Thank you, Mas Kiki. Ya. Oke, demikian pemirsa NU Online obrolan saya dengan Mas Kiki ya, yang sebenarnya waktu segini tuh kurang sebenarnya untuk menggali pengalaman dan pengetahuan Mas Kiki yang sudah sedemikian lama ya menggeluti isu-isu yang penting di Indonesia.
Itu mungkin kalau kita bikin podcast 6 jam berturut-turut, baru tuh kita bisa melihat gambaran yang agak utuh. Itu Anhar Gonggong aja. Oke, atau misalnya diserikan gitu. Tapi begini, saya melihat ada persistensi ya dari Mas Kiki sejak saya mengikuti buku ini di tahun 2000-an awal, ya, di pertengahan tahun 2000-an. Ada persistensi bahwa ya memang Hermawan Sulistyo ini benar seperti apa yang dikatakan di awal tadi. Ketika saya tanya, keahliannya apa sebagai Salik Kapolri? Keahliannya kerusuhan. Bikin rusuh. Bikin rusuh. Ya. Jadi ini yang bagi saya penting karena ada beberapa orang yang merelakan diri dan mengabdikan dirinya secara intelektual untuk meneliti kerusuhan-kerusuhan. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa kerusuhan, ya, violence, kekerasan adalah bagian yang selalu menyertai perjalanan kita sebagai Indonesia. Demikian, sampai jumpa di program Menjadi Indonesia berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.